Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Cindy Claudia Putri, selaku dosen Sistem Pengendalian Manajemen pada kelas AK 705. Perkenalkan, saya Ahmad Maher Eldin. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mempresentasikan sebuah topik yang penting, yaitu terkait dengan pengendalian internal pada sesi 14, seperti itu. Pembahasan kita akan terbagi menjadi empat topik utama. Yang pertama yaitu kita akan mengenal konsep pengendalian internal. Yang kedua kita akan mendalami peran pengendali dan auditor. Yang ketiga kita akan menganalisis kerangka pengendalian internal. Dan yang keempat kita akan menganalisis penerapan strategi ini melalui studi kasus pada PT Garuda Indonesia. Memasuki bagian yang pertama, jadi apa itu pengendalian internal? Sederhananya, ini bukan sekedar aturan tertulis. Ini adalah sebuah proses yang melibatkan seluruh sumber daya manusia dan teknologi untuk mencapai tujuan organisasi. Sistem ini berfungsi untuk mengarahkan sumber daya, mencegah fraud, dan melindungi aset perusahaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, seperti reputasi contohnya, seperti itu. Nah, di sini manajemen menggunakan pengendalian internal untuk menghadapi risiko demi mencapai empat tujuan utama. Yang pertama yaitu strategis. Maksudnya yaitu untuk memastikan langkah organisasi tetap sejalan dengan misi utamanya. Yang kedua yaitu adalah pelaporan keuangan, yaitu menjamin laporan keuangan agar akurat, jujur, dan dikirim tepat waktu. Yang selanjutnya itu adalah operasional, yaitu menjamin laporan keuangan tetap eh, maaf, yaitu adalah menjaga agar kehati-hatian sehari-hari organisasi berjalan dengan aman dan efisien. Nah, dan yang terakhir yaitu adalah kepatuhan, yaitu adalah maksudnya agar taat hukum. Nah, dalam konteks audit ini, fokus utama kita biasanya ada pada poin kedua, yaitu adalah keandalan dari pelaporan keuangan itu sendiri. Selanjutnya, siapa yang menjaganya? Nah, ada dua pihak. Yang pertama itu adalah dari auditor internal. Dulu auditor internal tuh hanya melakukan cek kepatuhan, tetapi sekarang mereka memberikan value added, nilai tambah dengan mengevaluasi efisiensi dan integritas sistem yang dibuat manajemen. Yang kedua yaitu adalah auditor eksternal. Mereka memberikan opini independen atas kewajaran laporan keuangan bagi publik ataupun investor. Masuk ke komponen pengendali internal. Nah, menurut standar ISA atau standar audit internasional nomor 315, pengendalian internal itu lebih luas. Namun ISA 315 mengkategorikannya menjadi 5 komponen utama, yaitu yang pertama ada lingkungan pengendalian atau control environment, selanjutnya ada penilaian risiko atau risk assessment, yang selanjutnya ada sistem informasi atau information system, yang selanjutnya ada kegiatan pengendalian atau control activity, dan yang terakhir ada pemantauan atau monitoring. Nah, selanjutnya kita akan membedah satu persatu. Yang pertama, control environment. Ini adalah pondasi dari seluruh rangkaian kegiatannya. Kuncinya ada pada integritas dan etika pimpinan. Istilahnya itu tone at the top. Maksudnya, jika pimpinan jujur, bawahan cenderung jujur. Tapi jika pimpinan tanda kutip curang main mata, itu adalah akan mempengaruhi seluruh sistem yang bisa menyebabkan keruntuhan seperti itu. Komponen yang kedua yaitu adalah risk assessment atau penilaian risiko. Di sini prinsipnya itu adalah kenali musuhmu sebelum berperang. Maksudnya, manajemen harus mengidentifikasi risiko yang bisa menghambat tujuan, baik dari dalam ataupun dari luar. Lalu, manajemen memutuskan bagaimana cara mengelolanya. Contohnya, yaitu adalah menilai bonaviditas mitra kerja sebelum tanda tangan kontrak, seperti itu. Nah, komponen yang ketiga itu adalah information system atau sistem informasi. Sistem ini adalah jantung organisasi, bisa dikatakan seperti itu. Sistem harus bisa mencatat dan melaporkan data secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, sistem juga harus mengakomodir komunikasi dua arah. Maksudnya, instruksi dari atas ke bawah maupun dari laporan dari bawah ke atas, seperti itu. Selanjutnya itu adalah control activity atau kegiatan pengendalian. Ini adalah
pagar pengaman. Maksudnya itu adalah merupakan wujud dari kebijakan konkret seperti contohnya misalkan pemisahan tugas. Yang pegang uang berbeda dengan yang catat misalnya seperti itu. Bisa juga otorisasi transaksi hingga pengamanan fisik aset seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah komponen terkait dengan monitoring atau pemantauan. Pada prinsipnya ini adalah cek dan recheck berkala. Sistem yang sudah berjalan harus dinilai kualitasnya terus-menerus, baik oleh supervisi, atasan maupun auditor. Jika ada celah, harus segera diperbaiki. Seperti itu. Nah, jika kelima unsur ini, mulai dari tadi lingkungan pengendalian hingga pemantauan, telah dijalankan, yang merupakan satu kesatuan utuh bagi manajemen, itu adalah tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk memastikan efektivitas perusahaan agar tercapai. Seperti itu ya, itu merupakan kesimpulannya. Nah, untuk memahami tadi teori bekerja, bagaimana pengendalian internal bekerja, mari kita lihat studi kasus yang saya ambil dari kasus Kisruh Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia. Seperti itu. Yang pertama kita bahas dulu kronologinya. Kasus ini bermula pada tahun 2018. PT Garuda tiba-tiba mencatat laba bersih senilai 809.000 US dollar. Ini merupakan anomali karena pada periode-periode sebelumnya mereka mengalami kerugian. Ternyata keuntungan ini berasal dari pengakuan piutang kerjasama proyek Wi-Fi dengan PT Mahata Aeroteknologi dengan nilai 239,94 juta US dollar yang diakui sebagai pendapatan bukan piutang, padahal uangnya belum diterima. Nah, dua komisaris saat itu menolak tanda tangan karena menganggap ini merupakan penyesatan. Seperti itu. Akibat dari hal ini, kepercayaan publik runtuh. Saham pun anjlok sampai dengan 4,4%. Dan regulator yaitu BEI, Bursa Efek Indonesia, dan Kementerian Keuangan sampai turun tangan melakukan pemeriksaan mendalam. Itu merupakan kronologi singkatnya ya. Nah, apa yang terjadi? Ternyata kesalahannya yaitu adalah terletak pada secara akuntansi mereka melanggar PSAK 23, yaitu disebutkan pendapatan tidak boleh diakui jika kemampuan bayar mitra meragukan. Apalagi PT Mahata adalah startup yang baru, perusahaan yang baru. Kemenq pun menyatakan auditor lalai karena salah menilai substansi transaksi dan tidak punya bukti audit yang cukup. Pada akhirnya izin auditor pun dibekukan. Itu adalah kesalahannya. Nah, sekarang mari kita sangkut pautkan dengan tadi 5 komponen utama. Yang pertama yaitu adalah lingkungan pengendalian. Nah, di sini adanya kegagalan ya. Terjadi kerapuhan pada tone at the top. Manajemen memaksakan praktik window dressing atau memoles laporan, mempercantik laporan demi target kinerja. Tetapi di sini manajemen mengorbankan integritas seperti itu. Yang selanjutnya ada risk assessment. Di sini manajemen gagal ya dalam risk assessment. Manajemen gagal menilai risiko dari mitra barunya dari PT Mahatanya. Mereka menaikkan kontrak 239 juta US dollar, padahal PT Mahata ini merupakan perusahaan yang baru ya, modalnya kecil. Sehingga sebenarnya risiko gagal, gagal bayar, risiko kredit gagalnya itu besar, tetapi diabaikan begitu saja oleh manajemen. Yang selanjutnya adalah information system. Di sini manajemen gagal atau telah melakukan kecurangan, memanipulasi. Terjadi kesalahan input yang bisa dikatakan tanda kutip sengaja atau tidak sengaja gitu ya. Kontrak berjangka panjang 15 tahun dicatat sekaligus sebagai pendapatan tunai di tahun yang berjalan. Padahal seperti yang kita tahu dengan prinsip akuntansi itu seharusnya dicatat sebagai piutang bukan pendapatan gitu ya dan harus eh, dicatat berdasarkan akrual gitu ya. Jadi tidak sekaligus pada tahun berjalan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya itu adalah output informasinya menyesatkan investor seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah eh, control activity gitu ya. Di sini tidak terjadinya sebuah kontrol terhadap kegiatan oleh manajemen. Manajemennya terlalu override. Prosedur standar akuntansi dan review kontrak diterobos gitu ya.
oleh manajemen demi mengubah rugi menjadi laba. Lagi-lagi ini melakukan kecurangan. Padahal seharusnya manajemen itu harus melakukan kontrol. Yang terakhir yaitu adalah pemantauan atau monitoring yang gagal. Di sini kita tahu ada tanda kutip alarm atau sinyal-sinyal yang diberikan baik dari pihak internal ya berupa dissenting opinion komisaris gitu ya, diabaikan lagi-lagi oleh Pak Eksekutif. Selanjutnya juga sinyal atau alarm dari eksternal juga gagal gitu ya, juga tidak diabaikan gitu sehingga auditor gagal mendeteksi salah saji material, malah memberikan opini WTP wajar tanpa pengecualian yang keliru. Seperti itu. Nah, di sini bagaimana dengan peran auditornya? Di sini terlihat auditor gagal bersikap skeptis, padahal itu adalah hal yang sangat diperlukan oleh auditor. Nah, seharusnya auditor itu mempertanyakan kemampuan bayar dari PT Mahata. Namun di sini auditor malah menyetujuinya. Kesimpulan kasus sebagai penutup, kasus Garuda ini mengajarkan kita bahwa tekanan kinerja yang berlebihan dapat merusak lingkungan pengendalian. Hal ini menyebabkan resiko diabaikan, prosedur diterobos, dan diakhiri dengan kegagalan pemantauan, kegagalan monitoring oleh auditor. Baik, mungkin demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas perhatian yang telah diberikan oleh Ibu Cindy dan rekan-rekan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.